Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk para penonton YouTube Aisyah. Dan kali ini kita berjumpa lagi di program Aisyah Berkabar sebagai host. Pada kesempatan kali ini ada narasumber yang luar biasa. Kita semuanya ada Ibu Titis Ruslaining SH, Sekretaris Posbakum PWA Jawa Timur. Juga ada Ibu Tinuk Cahyani PhD. Selamat datang Ibu. Selamat Ibu. Alhamdulillah. Nggih. Bu, nanti kita selama 1 jam akan mendiskusikan beberapa topik berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan pada perempuan. Mungkin Ibu expert ya, sudah menangani berbagai kasus yang ada. Jadi kita bisa cerita sedikit bagaimana Aisyah Jawa Timur, baik itu Posbakum maupun lembaga bantuan hukum yang ada di DA Kota Malang, bisa berbagi cerita terkait dengan pengalamannya dalam menangani berbagai kasus kekerasan perempuan. Mungkin saya pengen apa lebih dalam. Bu Titis mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu terkait dengan aktivitas hari Ibu. Boleh sambil Bu, kegiatannya selain beraisyah itu seperti apa Ibu? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Sehari-hari advokat, baik itu di kantor Posbakum, AISI Posbakum ya Jawa Timur. Pendiri. Terima kasih. Seperti yang diperkenalkan tadi, saya sehari-harinya adalah advokat dan konsultan hukum. Di samping di kantor Posbakum, maaf saya ralat Posbakum Aisyah Jawa Timur, seperti di surat yang didaftarkan di samping itu juga saya sebagai advokat biasa juga punya ya di kantor Posbakum Aisyah Jawa Timur ya sebagai sekretaris. Kebetulan Bu Ketuanya lagi dinas di luar kota sehingga saya ditunjuk mewakili beliau. Mudah-mudahan nanti yang kita sampaikan berdua dengan Bu Tinu mewakili apa yang terjadi dan kiprahnya Aisyah pada umumnya yang terjadi di masyarakat kita. Bagaimana Aisyah sebetulnya fokus pada perlindungan kaum perempuan. Terima kasih. Ternyata masih ya berkait langsung tadi PWA bahkan sudah. Terima kasih Bu Titis atas pengenalannya. Jadi mungkin kita jadi semakin tahu gitu ya Bu, bahwa Aisyah sudah fokus gitu secara serius menangani berbagai kasus untuk perempuan melalui Posbakum yang sudah didirikan oleh Aisyah Jatim. Mungkin kita juga pengen kenal intens dengan Bu Tinu lebih dalam gitu Bu. Gimana Bu profiling dan aktivitas sehari-hari selain di Aisyah itu apa saja Ibu? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Tinuk Dwi Cahyani. Keseharian saya aktivitasnya sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu saya juga sebagai advokat atau lawyer dan mediator yang bersertifikat Mahkamah Agung. Dan kegiatan kemasyarakatan biasanya pengabdian kepada masyarakat, kemudian penyuluhan hukum, sebagai konsultan hukum kita lakukan di Malang Raya biasanya, kemudian pemberdayaan masyarakat kepada seluruh lapisan masyarakat. Itu aktivitas yang dilakukan oleh tim LKBH Aisyah Kota Malang. Itu Mbak.
Terima kasih Bu Tinu. Bu Tinu maupun Bu Titis yang hadir pada kesempatan kali ini memang sudah expert di bidangnya nggih. Jadi kita bisa langsung masuk dalam pembahasan bahwa Aisyah sudah melakukan langkah nyatanya terhadap berbagai kasus mungkin yang terjadi di negara ini, terlebihnya kasus yang berkaitan dengan kekerasan pada perempuan gitu. Tapi saya juga pengen tahu Ibu dengan majelis yang menaungi nggih Bu Titis nggih, MHH, Majelis Hukum dan HAM. Bagaimana sih MHH ini di PWA Jawa Timur punya program unggulan seperti apa? Bahkan mungkin bisa diceritakan melalui Posbakumnya seperti apa begitu Bu. Program utamanya itu seperti apa gitu. Kita akan membedah berbagai kasus gitu tadi. Mengenai program unggulannya, fokusnya adalah perlindungan perempuan dan anak. Tapi kan anak juga tidak terlepas dari perempuan. Ya fokusnya perempuan. Yang ingin Aisyah mengerjakan ya. Bagaimana instruksi dari PP bahwa perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan ini harus terbentuk Posbakum untuk merealisasikan. Nah itu sejak tahun kita memang terbentuk di PWA, maksudnya Posbakum Aisyah Jawa Timur itu terbentuk tahun 2000 pas pandemi. Beda dengan Bu Tinu mungkin lebih lama lagi dan banyak sekali pengalaman. Tapi karena instruksi dari PP baru saja dijalankan sehingga instruksinya adalah tahun 2023 di seluruh Indonesia untuk Posbak. Itu sehingga kebetulan di Jawa Timur sudah terbentuk tahun 2001. Jawa Timur menyampaikan kepada daerah-daerah paling tidak di tahun 2023 akhir itu sudah ada beberapa bisa terbentuk Posbakum juga. Tapi memang targetnya tahun 2004 akhir ya. Mudah-mudahan bisa berapa banyak Posbakum. Intinya karena apa? Semuanya menuju akreditasi dan Kumham itu sepertinya merasakan di Aisyah itu kan ada dari Sabang sampai Merauke. Itu semuanya ada hadir Aisyah. Di sana ada Majelis Hukum dan HAM yang salah satunya ada divisi pelayanan hukum. Itu di sanalah ada terbentuknya Posbakum. Posbakum adalah maksudnya penyelenggaranya Posbakum itu adalah Majelis Hukum dan HAM. Jadi diharapkan juga ini dirasakan kebutuhannya Kumham ini jadi enak mengerjakan dari Sabang sampai Merauke sudah ada Aisyah. Itu jadi mengharapkan kerjasama dari Aisyah juga supaya bisa terbentuk Posbakum dan bisa terakreditasi. Tujuannya semata-mata untuk apa ya? Bisa intinya gini, nantinya itu one left behind gitu. Jadi nggak ada satupun orang tertinggal di sana. Termasuk perempuan-perempuan agar nanti mereka juga sadar hukum. Jadi jangan sampai kekerasan, dan sekarang kan darurat kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nah itu jangan sampai itu terus-menerus berita itu di koran, setidaknya itu bisa menurun. Mudah-mudahan Aisyah itu di situ bisa berperan aktif di dalamnya. Oke Bu. Gitu. Ibu sebentar Bu, mungkin saya pengen mengulas lebih dalam lagi terkait dengan Posbakum tadi karena menarik, keinginannya adalah jangan sampai ada orang tertinggal apalagi ini kaitannya dengan gerakan perempuan ya Bu ya. Menurut Ibu apa Bu langkah nyata yang sudah dilakukan oleh Posbakum atau dalam rangka mereduksi tadi biar tidak tertinggal itu seperti apa? Langkah-langkah seperti tadi yang disampaikan Bu Tin. Salah satunya itu ya sosialisasi terus-menerus di lingkungan kita itu baik di masyarakat Aisyah sendiri. Diharapkan maksudnya di masyarakat Aisyah sampai ke tingkat ranting di bawahnya itu diharapkan masyarakat di bawah juga itu bisa mendapatkan informasi tentang hukum supaya masyarakat itu sadar tentang hukum, tidak takut kalau misalnya mereka berhadapan hukum atau pengen tahu tentang maksudnya sadar hukum. Jadi tidak takut lagi mengadukan jika dia punya masalah hukum. Yang dulunya itu berpikir kalau ke pengacara itu
mahal, jadi takut sana. Nah, ini dengan hadirnya Posbakum yang merangkul sampai ke tingkat ranting, itu diharapkan masyarakat lebih dekat. Jadi Aisyah bisa mendekat juga karena ada sampai di tingkat ranting. Oke. Nah, kira-kira yang dimiliki Di Jawa Timur itu database itu 7 kalau nggak salah, saya mohon 7 maaf dari saya. mana saja? Itu terbentuk ya di samping Lamongan, ya terdekat ini Lamongan, terus Malang, Bojonegoro, Nganjuk, Ponorogo, Jember, atau iya, Surabaya, Bu? Surabaya wilayah ya, Oh, maksudnya Surabaya itu di wilayah. daerah itu ada Oh, 7, saya kok iya. lupa. Berarti Nanti saya kalau kan ya, artinya sudah luar biasa gitu ya di ya daerah, bukan hanya itu yang di launching, yang dilaporkan. Kita nggih, juga masih mendata ulang, jangan-jangan mereka sudah punya tapi nggih. belum dilaporkan, itu ada beberapa juga. Sewu, PDA Surabaya. PDA Surabaya Surabaya, tadi PDA ya, sendiri, ya. PDA sendiri gitu Ya nggih. ada PDA. Kebetulan satu kota, Nggih, PDA nggih. Surabaya satu kota dengan wilayah. Saya nanti akan mengulas lebih detail di Bu Tinu terkait dengan kasus-kasusnya, namun sebelum Oke. itu Bu, saya jadi penasaran tadi terkait dengan yang sudah dilakukan PWA, agar tidak ada jalan tadi, tidak ada tertinggal. Bisa disampaikan Bu selain sosialisasi, mungkin kalau sosialisasi kan upaya untuk mengedukasi ya Ya, Bu. Nah, betul. biar ukuran tidak tertinggal itu apa Bu yang sudah Maksudnya di seperti penanganan jika iya, terjadi kasus-kasus. Pastilah kita juga punya lawyer di situ, ada kurang lebih ya. Itu semuanya punya, bukan bukan terspesialisasi bukan, tapi maksudnya itu bisa gini, teman ini bisa diandalkan untuk pidana, perkara pidana. Teman ini perkara keluarga dari mulai perceraian, rujuk kawin, isbat nikah macam-macam sampai waris, itu ada yang itu. Tapi memang tidak terkhusus tidak, tapi mereka agak agak bisa mengerjakan ke sana, yaitu yang paling banyak itu hukum keluarga. Itu di sana itulah banyaknya menanggulangi kekerasan perempuan. Karena ujung-ujungnya apa? Kekerasan itu yang dirasakan perempuan itu ujung-ujungnya akhirnya rusaknya perkawinan. Jadi apa ini? Talak atau gugat cerai itu yang terjadi supaya tidak dirasakan kekerasan lagi di dalam kehidupannya. Itu yang banyak dilakukan. Kita sering menangani baik, membantu perempuan itu membantu gugatan cerainya, atau juga membantu sebagai termohon ditalak sama suaminya. Yaitu kalau posisi seperti itu perempuan biasanya itu sigap tenang. Tapi pada saat hari H melakukan itu gugatan ataupun sudah masuk pengadilan, itu mereka goncang. Nah, itulah goncangnya itu apakah perlu ditangani teman-teman Biksa atau saya konsultasi keluarga Sakinah apakah seperti itu, tapi biasanya kita tawarkan itu, mereka mantap. Saya berpisah saja daripada saya terus-menerus mengalami kekerasan, baik itu fisik maupun verbal. Ya itu jalan terakhir rasanya seperti itu, sehingga kita lawyer-lawyernya harus mendampingi dari mulai dimediasi dulu sampai dengan memang betul-betul sudah nggak bisa dimediasi untuk dirukunkan, ya jalan kita daftarkan ke pengadilan atau kita mendaftarkan surat kuasa kita ke pengadilan untuk mendampingi atau mewakili para pihak tersebut sampai sami. kita karena satu Posbakum, penggerak Posbakum. Saya dengar ternyata juga lebih awal dulu berdiri ya, dibandingkan dengan kebijakan yang ada di Aisyah. Bisa menceritakan Bu, apa betul perempuan itu setertinggal itu Bu, sehingga butuh didampingi melalui Posbakum ini? Mungkin boleh diceritakan kenapa kok sampai tertinggal itu dan butuh didampingi itu Bu? Akhirnya Aisyah buat suatu lembaga yang mungkin mana gitu.
Baik, terima kasih Mbak. Untuk LKBH, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, itu memang lahir sejak tahun 2011 dan ikut akreditasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia itu tahun 2013. Itu akreditasi yang pertama. Sampai kemudian ada reakreditasi, dan terus reakreditasi sampai yang terbaru ini adalah 2024 ini. Alhamdulillah akreditasinya keluar lagi untuk LKBH Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang. Untuk kemudian bagaimana kita melihat atau case ya yang ada termasuk pelayanan dari LKBH Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, itu kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Di situ yang pertama jenisnya ada non-litigasi dan ada litigasi. Kalau non-litigasi ada 9 kegiatan, mulai dari konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, kemudian mediasi, kemudian juga ada arbitrase, kemudian ada juga yang namanya arbitrase, dan bisa legal drafting, kontrak drafting, sampai penelitian hukum. Nah, yang bisa dilakukan non-litigasi di luar pengadilan, penyelesaian hukum di luar pengadilan. Nah, kemudian untuk litigasi kita bisa di tingkat pertama, pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama, pengadilan negeri, tingkat kedua, pengadilan tinggi atau pengadilan tinggi agama sampai Mahkamah Agung. Nah, ini yang kita lakukan, baik itu pengadilan tata usaha negara, TUN, itu pun juga bisa. Nah, ini bisa dilakukan baik perkara pidana, perkara perdata. Nah, bagaimana, apakah betul seperti itu perempuan? Kami pengalaman sejak tahun 2010, karena sebelum ada lahir SK 2011 itu, Klinik Keluarga Sakinah rintisan dari LKBH Aisyah Kota Malang itu memang meskipun tidak memfokuskan diri kepada perempuan, tapi mayoritas yang datang kepada kami adalah perempuan, gitu ya. Yang dibawa apa case-nya? Itu rumah tangga, gitu. Rumah tangga. Apakah kemudian mengalami kekerasan ekonomi? Apakah ketidaktahuan? Apa tidak? Apakah masyarakat seperti itu, gitu ya? Ini banyak faktor sebenarnya. Perlu juga kita lakukan penelitian lebih mendalam. Kenapa kemudian ada rasa kalau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga tuh pakewoh, sungkan, ndak enak untuk melapor karena yang dilaporkan juga suaminya sendiri. Dilema itu yang dialami. Kenapa kok melaporkan bapak kandungnya anak saya ini, kan begitu. Itu jadi berpikir berkali-kali perempuan itu untuk melaporkan, karena kalau melaporkan suami saya terus yang mencari penghasilan setiap hari, makannya juga dari suami, ketergantungan itulah yang kemudian perempuan bisa jadi berpikir berkali-kali untuk mempersoalkan. Kadang ya sudahlah, tidak perlu, yang penting masih diberi makan, masih kita bisa survive, masih bisa bersama gitu ya, nggak terlalu kan gitu ya. Bahkan ada yang masih bertahan karena anak kan begitu. Ini yang terjadi. Pun karena kita juga melakukan pembinaan di LP perempuan, dulu LP wanita, LPW dulu, LP wanita kelas 2A Malang, kalau sekarang namanya LP perempuan, LPP, itu sejak 2010 kita pembinaan di situ, jauh sebelum kita ada senior-senior dari Aisyah Kota Malang sejak tahun 70 pembinaan Majelis Tabligh ya itu ya. Itu pembinaannya ya warga binaan yang ada di LP itu sama posisinya. Perempuan-perempuan itu ada yang kondisi hamil, melahirkan di situ, suami sirinya Anda jenguk lagi kan gitu kan ya, karena dinikah secara agama katanya, versinya perempuan ini. Bisa seperti itu. Nah, ini apa karena ketidaktahuan atau apa? Belum tentu juga. Kadang sudah tahu, bahkan keluarganya tahu. Ya gimana dulu Bu ceritanya? Kok bisa? Padahal kita tahu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, meskipun direvisi hanya persoalan umur kan, yang di pasal 2 ayat 1 ayat 2-nya masih tetap bahwa perkawinan itu sah menurut agama dan kepercayaan itu ayat 1-nya. Tapi kan ada ayat 2-nya. Perkawinan itu sah apabila dicatatkan. Kan gitu kan ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, sumber dari masalah salah satunya adalah basicnya adalah perkawinan. Makanya pentingnya pencatatan perkawinan.
perkawinan. Saya sebut bahwa hukum ini adalah payung hukum. Maka kita harus punya payung hukum dulu. Jangan sampai tidak pernah beli payung, waktu hujan dan badai bingung mencari payung. Betul, karena apa upaya hukum apa yang bisa saya lakukan? Pertanyaan begitu, ya kan ya. Ke saya itu bertanya, upaya hukum apa yang bisa saya lakukan, Bu, untuk menuntut suami saya? Saya bertanya, Bu, Ibu sudah beli payung belum? Payung hukumnya ada nggak? Buku nikahnya mana, Bu? Kalau ada, maka itu kita bisa mengajukan gugatan terkait nafkah dona. Nafkah dona tidak selalu melulu terjadi perceraian, tidak. Ya karena nafkah dona terkait anak. Kewajiban suami atau kewajiban ayah untuk membiayai anak, gitu kan ya. Karena kita dampaknya perempuan itu kepada anak. Kenapa? Karena memang perempuan itu ya dekat dengan anak dekat dengan perempuan, wong dibawa kemana-mana sampai 9 bulan. Nyatanya itu yang warga binaan di LP perempuan hamil 5 waktu masuk masih usia 5 bulan sampai melahirkan di situ, sampai anaknya juga lahir di situ, besar di situ, kan gitu kan ya. Maksudnya besar tuh 1 tahun 2 tahun anaknya masih di situ, ya kan ya. Artinya dekat dengan ibunya karena memang masih mengikuti ibunya, masih belum cakap hukum, kan gitu. Jadi belum bisa memilih mau ikut ayah apa ibu, kan begitu. Mau tidak mau anak itu dekat dengan ibu ya karena memang mulai dari usia kandungan sampai kalau belum mumayyiz bahasanya itu bisa dengan ibunya, kecuali ibunya kemudian misal maaf memiliki akhlak yang tidak baik, kemudian membahayakan anak dan seterusnya, itu lain lagi, kan bisa ke ayahnya asuhan jika ada masalah. Kalau enggak ya kedua-duanya berkewajiban loh ya untuk mendidik anak, merawat anak, bahkan tidak ada mantan ayah, kan begitu. Nah maka saya sampai heran waktu di LP ya ada yang tanya begitu. Kemudian upaya hukum apa yang bisa? Kadang tidak, untuk yang ini tidak tahu hukum atau tidak mengetahui tentang hukum, belum tentu juga, kan itu kan ya. Tapi ini adalah bagaimana kita keberanian sebenarnya. Di awal itu kita semuanya harus legal. Karena apa? Perkawinan itu adalah peristiwa hukum. Kematian juga peristiwa hukum. Kelahiran peristiwa hukum. Maka itu harus dicatatkan. Jangan sampai kita sembarangan saja, ya kan ya. Seenaknya saja. Memang menikah kita dengan siapa itu urusan kita pribadi. Tapi tata cara kita menikah negara itu mengatur. Kenapa kok diatur? Karena akibat dari perkawinan itu negara harus bertanggung jawab. Contohnya perkawinan melahirkan generasi emas katanya Indonesia nanti ke depan. Ini tergantung dari keluarga ini. Nyambung dengan Aisyah yang selalu ingin membentuk tujuannya, bagaimana menciptakan keluarga sakinah, kan begitu tujuannya. Salah satunya adalah kita harus perkokoh selalu terus sosialisasi penyuluhan hukum ke masyarakat, tidak bosan-bosannya pentingnya pencatatan perkawinan, karena supaya potensi kekerasan dalam rumah tangga itu bisa diminimalisir. Artinya kalau suami mau melakukan kekerasan akan berpikir 2 kali karena sudah tercatat perkawinannya. Karena ini sudah legal, nanti akan ada upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan. Kalaupun ternyata masih legal dan perkawinan sudah legal, maksudnya sudah dicatatkan, kok masih ada kekerasan dalam rumah tangga, maka itu bisa dilakukan upaya yang bisa. Tadi disebutkan ada kekerasan verbal gitu ya Ibu ya. Kemarin ada konsultasi ke saya, kan ya. Saya ini Bu habis melahirkan. Anak keberapa Bu? Anak ketiga. Oke, anak ketiga. Terus saya ini mendapatkan kekerasan verbal. Kemudian anak ketiga, iya Bu, ini dari perkawinan yang ketiga. Gitu kan. Jadi bapaknya beda-beda, sudah cerai duluan. Yang ini saya sudah tidak kuat lagi Bu, gitu kan ya. Ibu melahirkan kapan? Baru 10 hari. Nah, kami di LKBH Aisyah Kota Malang juga kerjasama dengan psikolog. Tim kami ada psikolog. Maka saya sarankan tidak langsung ke bagian hukum nih, karena khawatir ini ada baby blues. Nah, ini habis melahirkan. Lawang anak ketiga saja masih baby blues ya gitu ya. Ada itu nanti tim psikolog yang akan mendeteksi. Ini belum apa-apa. WA saya sudah, Bu saya bisa enggak ngajukan cerai gitu kan ya. Enggak boleh begitu Kak. Saya langsung ini ya Bu, saya khawatir itu emosi ya.
Maka kita sarankan Ibu mohon bisa menghubungi psikolog, ini nomor tim kami. Setelah selesai hasil psikologinya bagaimana dengan psikolognya, baru nanti konsultasi hukum. Nah, karena tidak semua masalah itu masalah hukum diselesaikan dengan hukum dulu, tidak, bisa dengan tim psikolog dulu. Kenapa? Karena kami tim hukum ingin mengetahui seberapa hasil psikolog itu. Hasilnya bagaimana? Karena pertanyaan saya tidak dijawab. Saya bertanya, apakah masih Ibu mencintai suaminya? Masih ada rasa cinta apa tidak, Bu? Tidak dijawab. Berarti ini masih cinta. Makanya saya tidak berani, jangan ke saya dulu, Bu, ke psikolog dulu gitu ya. Nanti akan ada hasilnya, mungkin itu kan habis melahirkan, emosi atau masih terkena baby blues. Ini perempuan-perempuan kita gitu ya, apa namanya yang dihadapi, meskipun ya pengalaman ya Marina di kami itu sebenarnya yang mengalami kekerasan tidak hanya perempuan saja, namun ada namunnya, namun prosentasenya saja klien kami yang datang itu mayoritas hampir 80% itu memang perempuan, ada sisanya laki-laki. Namun laki-laki pun ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Contohnya istrinya pergi begitu saja, pulang seenaknya sendiri ya kan ya. Kemudian ada yang begitu sudah keluar nyewa apartemen sendiri, habis itu balik lagi ke rumah seenaknya sendiri, ngambil anaknya, waktu ditinggal berbulan-bulan anaknya dengan bapaknya yang masih belum cakap hukum, belum memayis itu anak itu ya kan ya. Setelah ada gugatan yang kita layangkan ke pengadilan ya kan ya, atau kita permohonan cerai talak bahasanya kan begitu supaya ada kepastian hukumnya, karena suami tidak diberi nafkah batin sudah hampir 3 tahun lebih loh sabarnya suaminya ini. Ya itu kadang kita ada juga loh yang suami yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tidak diberi nafkah tapi istrinya masih minta diberi nafkah berupa uang finansial, lahirnya diberi, batinnya nggak pernah beri. Nah ini luar biasa, tapi begitulah ada perempuan-perempuan yang di sisi lain juga pelaku tapi di sisi lain jadi korban kan itu kan ya, namun masih dalam lingkup rumah tangga. Yang selama ini kita masuk ke kami mayoritas saja perempuan begitu. Ada juga yang laki-laki tapi karena mayoritas yang perempuan jadi yang kedeteksi ini adalah perempuan. Apa mungkin karena Aisyah jadi kemudian lebih leluasa, dan lawyernya kami menyediakan ada yang kalau klien perempuan lebih nyaman, saya ingin advokat yang perempuan dan begitu lebih enak gitu ya, supaya tidak ada fitnah gitu ya. Kemudian kalau nanti kliennya yang laki-laki, lawyernya laki-laki, nah kita ada tim juga lawyer yang laki-laki begitu. Bisa disesuaikan ya Bu ya. Iya, karena ada ini kan kita Aisyah ini kan berkaitan dengan hukum, ini kan di masyarakat bisa jadi Aisyah lawyernya tapi kok laki-laki, tim saya tuh Bu kalau saya dipanggil Aisyah, nah, karena hakimnya kok laki-laki, padahal jawab begini, rumah sakit Islam Aisyah dokternya juga laki-laki, boleh gitu kan ya. Nah dengan saya gitu kan, karena ini Aisyah sama gitu kan ya, Universitas Aisyah Jogja dosennya juga laki-laki boleh kan gitu kan ya, gitu kan. Artinya kita supaya memperkenalkan bahwa Kosbakum Aisyah pun juga laki-laki juga bisa lawyernya, karena ini terkait profesi. Lihat profesi. Bukan gitu. Masalah laki-laki dan perempuan ya Bu ya, ini Iya. untuk umum gitu ya. Iya, untuk betul. masyarakat secara umum. Betul Jadi gini nih. Bu Tino, tadi ada pesan terkait dengan negara mengatur ya Bu ya terkait dengan keluarga ini, tapi mungkin tidak banyak yang sadar. Tadi mungkin ya butuh disadarkan gitu Bu. Boleh Bu dibantu menyadarkan. Iya. Jadi apa saja yang harus maksudnya dijaga oleh negara, dan kita itu punya hak apa, dan negara hadir dalam Betul. kesejahteraan keluarga gitu Bu. Bagaimana menurut Bu Tino? Ya, betul Mbak Marina. Memang ini kan perdata itu private law. Nah ini yang kadang masyarakat kita itu mohon maaf menyepelekan, karena apa? Ya karena nggak ada konsekuensi hukumnya kalau berkaitan dengan
perdata saja loh ya, tidak ada unsur pidana. Kalau unsur pidana lain lagi. Kalau KDRT kan delik aduan. Kalau ada yang mengadu diproses, kalau nggak ada yang mengadu kan tidak, kan gitu kan ya, delik aduan. Kalau kemudian perdata murni ini kita berbicara perdata murni, contoh adalah perkawinan, itu kan ya. Misal ada nggak punishment atau pidana yang dijatuhkan bagi orang yang tidak mencatatkan perkawinannya? Tidak ada. Apa? Tidak ada di pasal mana, kan gitu kan? Tidak ada gitu kan ya untuk masalah ini, kan gitu kan ya. Padahal itu wajib, gitu kan ya. Maksudnya dicatatkan itu, gitu kan ya. Tapi ada yang menafsirkan, oh enggak, di pasal 2 ini hanya ayat 1 saja. Ayat 1 sama ayat 2 ini alternatif, bukan kumulatif, ya kan. Ada yang begitu kan. Ini opsi saja, kan gitu. Ini kalau persoalan perkawinan, tapi sumber segala tadi KDRT termasuk perempuan dan korbannya itu ada sumbernya adalah perkawinan ini. Bagaimana kemudian kita menyadarkan? Kami LKBH Aisyah Kota Malang melalui Majelis Hukum dan HAM waktu itu telah melakukan penyuluhan hukum berkenaan dengan pentingnya pencatatan perkawinan. Nah, kita seluruh Kota Malang ranting-ranting, ada 68 ranting di sekota Malang itu, kita lakukan pentingnya pencatatan perkawinan itu. Kenapa? Karena memang seperti fenomena gunung es. Yang terlihat itu, yang belum tercatat itu cuman, tapi terserah kita telusuri, ternyata itu iya belum dicatatkan perkawinannya, ya waktu itu karena kendala apa, ya ada ya juga yang kemudian waktu itu belum permohonan dispensasi kawin, ada yang begitu ya, setelah kemudian cakap hukum baru didaftarkan karena ada yang hamil duluan, nah itu kan ya, itu ada yang seperti itu. Ya isbat nikah solusinya, kan gitu kan ya. Ada solusi-solusi yang bisa dilakukan asalkan itu bisa mencari bagaimana sih kalau ada masalah ini solusinya bagaimana. Ya, hukum tuh hadir termasuk negara, ya kan ya. Kita pun juga harus membantu negara. Tertib administrasi kan sebenarnya, supaya terpantau, supaya juga tidak rancu, ini bapaknya siapa, anak ini anaknya siapa, kan untuk tertib itu juga, gitu kan. Kalau tidak dicatatkan maka kemudian nanti sudah menimbulkan yang namanya psikologi ya bagi anak. Contohnya memang boleh, memang dalam akte kelahiran itu nama ibunya saja itu boleh memang ya, boleh memang, namun dampak psikologinya kepada anak ini yang kurang bagus ya. Di sekolah bisa jadi temennya tahu, diolok-olok kan gitu kan ya. Jangan salahkan kemudian ada dibully kan gitu kan ya. Lah itu di akte kelahirannya kok nama ibunya saja, bapakmu mana, bapakmu siapa, kan gitu kan ya. Padahal bapaknya ada tapi perkawinannya belum dicatatkan, kan tidak bisa di akte kelahiran muncul bapaknya, hanya nama ibunya saja. Nah ini contoh-contoh impact ya, dampak dari tidak dicatatkannya perkawinan itu. Belum lagi dampak yang lain sampai kepada waris. Nanti kalau sudah waris baru bingung, ya kan ya. Setelah bapak kandungnya meninggalkan harta, kemudian gimana tes DNA dan seterusnya, kemudian ya itu ya. Padahal semestinya kalau perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah. Itu adalah posisi tertinggi di Indonesia, itu anak sah dari perkawinan yang sahnya ya tadi dicatatkan. Itu sebenarnya kesadaran itu. Maka pentingnya untuk dicatatkan secara sah di negara Ibu ya. Betul. Sehingga negara bisa membantu mengawal jika ada masalah-masalah dirujukan pada payung hukumnya tadi yang sudah dibuat oleh negara Ibu ya. Terima kasih Bu Tinu. Mungkin saya juga pengen mengulas detail yang sudah didampingi oleh Posbakum Ibu. Kekerasan di PWA, Posbakum Aisyah gitu ya. Jawa Timur. Posbakum Aisyah Jawa Timur. Yang sudah pernah kesalahan edukasi hal serupa. Ada beberapa Mbak. Ini salah satu aja yang pengen saya sampaikan. Kebetulan sekali ini ya menyangkut boleh dibilang pro bono. Pro bono karena pasangannya itu memang betul-betul kan tidak mampu sama sekali, tidak. Tapi pada saat ditalak sama suaminya, dia dalam keadaan tidak mampu, itu boleh ber SKTM ya. SKTM surat keterangan tidak mampu. Bisa diajukan RT RW. Kita tujuannya karena
akreditasi, jadi kita mencari kasus-kasus yang demikian yang bisa dibantu gitu ya. Itu salah satu kasusnya itu demikian. Kadang kalau pengen terbiasa. Ini ibu dari bayi yang dilahirkan pada waktu mengandung itu ditengarai usia 7 bulan mengandung itu ada semacam kelainan. Kelainan itu begitu dilahirkan itu ternyata si anak bayi itu ususnya tidak nyambung. Jadi antara usus 12 jari dengan usus besar tidak nyambung sehingga pada waktu hari kedua dia harus dioperasi besar. Bayi ini harus dioperasi besar untuk dibuatkan stoma di perutnya. Pembuangan-pembuangan lewat stoma ini ya. Usus besarnya di hari keempat dibuka lagi. Ini operasi besar segini. Ada bekasnya. Dan itu menyambung usus yang ada dengan usus besar ini. Nah, sampai 4 kali operasi. Belum lagi kalau keadaan tidak dan dia itu si bayi tidak bisa tidak boleh menangis. Namanya bayi kan tidak bisa terkendali kalau lapar atau apa kan pernah suatu ketika agak ngejer, swek lagi, sobek lagi. Bayangkan, saya bisa membayangkan betapa ribetnya seorang ibu dengan merawat kondisi anak seperti itu. Namun apa yang disampaikan si bapaknya ini? Dianggap tukso ini salahmu. Ya, padahal bukan tukso, diperiksa itu bukan tukso. Kemudian setelah berjalannya waktu ditinggalkanlah, sering bentak-bentak istrinya, padahal istrinya dalam keadaan seperti itu sering dibentak-bentak juga di depan orang tua istri karena mereka tinggal di rumah orang tuanya istri. Keadaan demikian sebetulnya si perempuan ini tidak pengen bercerai karena kan di dalam keyakinannya itu perempuan itu manut, tidak boleh seperti itu. Tapi ya sebetulnya punya kekuatan juga. Seandainya cerai bagaimana ya? Tapi itu dikikis-kikis pelan-pelan tidak diajukan. Ditinggal pergi sampai 1 tahun 8 bulan, hanya diberikan uang seolah-olah memberi nafkah. Uangnya itu padahal itu tidak cukup, perawatan si anak itu kan butuh ekstra ya. Dari memberikan makannya, gizinya itu kan ekstra dan itu tidak di-cover BPJS. Itu harus beli dengan uang sendiri sampai seluruh tabungannya habis untuk perawatan itu. Nah, sekarang ini si anak sudah 2 tahun, hampir 2 tahun. Tiba-tiba datang bapaknya itu memberikan surat talak di pengadilan. Si ibu ini enggak kaget. Sudah siap sebetulnya. Cuma shocknya itu kok tega, enggak ingat anaknya, enggak ingat ke anaknya sebenarnya. Hanya ingat itu salahmu, itu aja. Baru dia ngomong salahmu kemudian tuh 1 minggu kemudian pamannya itu menderita yang sama dengan anak. Ususnya itu mengkeret. Jadi semakan itu mungkin itu genetis ya, kelainan genetis ya. Ususnya itu seperti mengkeret sehingga harus dipasang stoma. Pamannya si bapaknya itu. Jadi seperti ditunjukkan Allah ya. Sebetulnya kalau itu pun kelainan genetis dari pihak mana ya kan. Kalau dicalakan si istri, ya sudahlah kau salahkan aku atau kau ingin menghindar dari kenyataan, ya kan seperti itu. Atau tidak sanggup dengan karena perawatan anak itu besar ya. Terus sudah nggak apa-apa, sudah masuk di taraf sekarang ini sidangnya kesaksian. Itu dia tetap lanjut dan dari pihak perempuan pun seandainya dicabut, orang sudah 2 kali bilang talak menurut keyakinannya mereka itu ya talak berarti ya kau sudah meninggalkan dan sudah haram hukumnya ya, kecuali masih ada jodoh. Sebetulnya bapaknya juga enggak apa-apa ya kalau memang masih ada jodoh dan ada adab dan akhlak yang baik dari pihak bapaknya itu untuk memang betul-betul berniat kembali memperbarui pernikahannya, itu mungkin bisa dilakukan. Tapi sekarang ini yang si bapaknya itu sepertinya itu enteng sekali dengan kasus itu. Jadi saya sendiri ngelihat kok rasanya sekali
melepaskan diri dari tanggung jawab, dan dia juga enteng sekali itu. Waktu saya lakukan gugatan konversi, Bu, saya menjawab itu ada gugatan konversi sekian-sekian itu ya, sekian yang harus dilakukan, nafkah idah, nafkah mu'an, nafkah sama kan karena dia meninggalkan jadi harus ada terhutangnya selama 1 tahun 28 bulan itu madriyah ya, ya. Ya, itu saya sampaikan itu itu padahal angka paling minim yang disampaikan oleh si ibu tadi itu si ibu, angka terminim biasanya dapat berapa itu totalnya itu mencapai 24 juta saja. Kalau lain-lainnya sih mungkin bisa ini 24 juta untuk dilakukan supaya dia bisa ikrar talaknya. Tapi ya kembali diserahkan kepada putusan hakim. Biasanya putusan hakim kan akan menyesuaikan dari kemampuan bapaknya itu kan suami itu. Tapi kan paling tidak itu bisa menjadi satu ya Bu ya, bahwa kau jangan main-main dengan kata-kata talak itu kan ya. Itu yang ingin disampaikan dari pihak keluarga itu. Itu si istri itu melihat kesaksian dari yang disampaikan maupun pola tingkah di depan majelis hakim itu seakan-akan tidak menghormati ruang sidang. Sebenarnya saya ingin mengajukan keberatan, tapi kemudian hakim sudah menyatakan bahwa saksi tidak kompeten. Jadi ya kita ikutin lagi, seandainya dianggap lagi saksi tidak kompeten dan dia mencabut gugatan atau bagaimana, nanti dari pihak keluarga pun rasanya mumpung sekalian diacarakan seperti ini, nggak perlu kita gugat, talaknya aja lanjutkan saja supaya tidak anakku tidak punya atau jauh-jauh dari orang yang adabnya seperti ini. Itu yang sekarang ini kita tangani, Pak. Ya baik Bu, ternyata ya susah ya Bu ya, panjang urusannya kalau udah berkasus seperti itu. Mungkin bisa disampaikan Bu, sebagai pelajaran agar seperti ini tidak terulang, baiknya apa yang harus dilakukan gitu? Mungkin Bu Tinuk bisa menyampaikan yang lebih banyak pengalamannya. Kalau saya mungkin ya gini ya, kalau kembalikan lagi misalnya bimbingan keluarga sakinah itu sudah terlanjur ya, terus mungkin yang disiapkan adalah pasca, nanti seandainya pasca perceraian, karena hak-hak mantan yang sudah dimantankan itu tetap harus harus dipenuhi, dan hakim juga berkomitmen ada juga aturannya itu ya, nanti juga memang harus membayarkan nafkah idah selama 3 bulan, nafkah mut'ah yang diminta itu memang hakim menyesuaikan kemampuan suami. Madriyah yang terhutang itu pun juga harus dibayarkan. Itu tadi saya belum menyampaikan ya. Itu saking entengnya dia itu dalam jawaban dalam repliknya Bu, itu menjawab bahwa saya perincian keuangan saya, sampo, sabun, sepeda motor saya, ban, mesin, sepeda motor, itu yang lebih diutamakan daripada pikirkan anak. Itu yang menjadi nangisnya seorang ibu sama keluarganya ibu, kok anaknya dikesampingkan. Nah itu terkait tadi Mbak, tadi itu bagaimana sikap-sikap kita kalau sudah terlanjur seperti itu. Bu Tinuk yang lebih pengalaman banyak, mungkin bisa saya langsung ke Bu Tinuk. Silakan Bu Tinuk bantu untuk menjawab gitu Bu, biar tidak seperti itu gitu Bu, apa yang bisa kita siapkan. Terima kasih Mbak. Bagaimana untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau mengalami hal-hal yang baik verbal maupun ya maaf suami supaya bertanggung jawab kan begitu ya. Ini bagaimana? Salah satu program di pimpinan daerah Aisyah Kota Malang itu ada yang namanya kuliah pranikah. Di kuliah pranikah itu tidak hanya laki-laki saja, tidak hanya perempuan saja, dua-duanya harus menerima ilmu berkaitan dengan hukum perkawinan, ekonomi, manajemen keuangan, reproduksi, fikih munakahat, termasuk berkaitan dengan
mengelola, memanage rumah tangga. Yang namanya berumah tangga itu lagi-lagi hanya terlihat pucuknya, enaknya saja, kan begitu. Kalau yang masih muda atau belum menikah kayak enak-enak, maaf, pikirannya hanya seks saja. Tapi kemudian di balik perkawinan itu bagaimana hubungan kita dengan suami, bagaimana hubungan kita dengan orang tua suami, bagaimana hubungan kita dengan saudaranya suami, tetangga. Ini kan berdampak. Kalau punya anak tambah lagi, kan begitu. Maka kemudian hal-hal apa saja tadi perlunya masif terus dilakukan kerjasama, tidak hanya Aisyah, bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga lain termasuk negara supaya peduli. Sebenarnya pentingnya pondasi untuk kuliah pranikah itu. Artinya jangan kalau mau menikah jangan heboh, bingung masalah ratusan juta sewa gedung, prewedding, foto-foto itu sampai habis ratusan juta, tapi eman untuk kuliah pranikah yang hanya ratusan ribu tidak sampai, dan itu ilmunya dikembalikan lagi untuk peserta, ya kan ya. Itu sangat sayang karena apa? Saya ada yang konsultasi ke saya, belum menikah saja sudah masalah. Calon suaminya itu mengungkit-ngungkit waktu foto prewedding aja Bu sudah habis 75 juta. Terus habis itu perkawinannya, ya iya karena habisnya 300 juta ya saya nggak mau kalau cuma diberi 200 juta ini. Harusnya dari suami pihak laki-laki semuanya Bu, ini gimana Bu? Jadi belum terjadi perkawinan, baru waktu itu tunangan atau apa ya, intinya sudah foto prewedding gitu kan ya. Jadi setelah itu saya jadi baik Bu, kemudian bagaimana Bu? Semoga nanti keluarga ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, lebih baik disepakati bersama sesuai dengan kemampuan. Ya, jangan memaksakan. Yang perempuan ini memaksakan pokoknya harus sewa begini, harusnya begini, harus sewa begini. Yang suaminya, calon suami yang begini saja. Yang penting ini adalah tasyakuran yang gitu-gitu ya. Nah, ini maka harus ada kesepakatan ya. Penting saat ini masyarakat kita, mohon maaf ya, boleh syukuran ya, walimah dan seterusnya untuk sewa gedung, dan itu tidak dilarang ya, tidak dilarang. Ada nanti IO ndak laku bukan begitu ya, tapi itu ada, boleh ndak apa-apa, namun harus balance antara dengan seremonial ya, seremonialnya dengan keilmuannya untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang itu tidak hanya untuk sehari 2 hari tapi untuk seumur hidup, kan begitu jika bisa, kan gitu ya, sampai maut memisahkan, itu kan harapannya, kan begitu. Nah, untuk bisa sampai maut memisahkan, apa hanya perempuan saja yang ingin tujuan seperti itu? Banyak perempuan misalnya, saya inginnya hanya satu suami ini, saya iya Bu gitu kan ya, namun ada pintu darurat. Kalau sudah darurat bagaimana? Harusnya dua-duanya harus mengayuh. Namanya aja rumah tangga, tidak hanya naik tangga ya gitu kan ya. Ini rumah tangga bukan naik tangga. Kalau tadi naik tangga saya bisa sendirian ya gitu. Ini rumah tangga tujuannya harus digapai bareng-bareng. Namanya aja saling. Saya mengibaratkan ilmu saling memaafkan, saling memahami, saling mengerti. Kalau tujuannya ada 10, misal istri sudah 1 sampai 6, suaminya nyambung 7, 8, 9, 10 tercapai kan, maka atau gantian. Kalau kadang-kadang suami sudah 1 sampai 6, 1 sampai 7, berarti istrinya nyambungkan 8, 9, 10. Saya ibaratkan seperti itu. Nah, kesadaran-kesadaran yang seperti itulah yang perlu dibangun, terutama nanti Majelis Tabligh Aisyah Kota Malang, se-Jawa Timur itu bisa bergerak bersama-sama. Bagaimana kemudian kajian-kajian yang diberi ilmu tidak hanya perempuan saja, yang laki-laki suami ini juga ya gitu ya. Maaf ya Bapak-bapak para suami, tapi emang penting karena kita yang pertama itu tanggung jawab. Kalau sudah tidak punya rasa tanggung jawab, ya kan ya, berbagai macam alasan, entah beralasan apapun, karena saombone alasan adalah alasanmu kan gitu kan ya. Berbagai macam alasan supaya tidak memenuhi kewajiban, kan gitu kan ya. Itu akan digunakan dalilnya, dalil pembenar gitu ya, untuk
tidak melaksanakan kewajibannya. Semestinya ya meskipun banyak laki-laki yang di luar sana, tapi karena ini seperti orang sakit kayak yang datang ke kita itu gitu kan ya. Seperti rumah sakit kan begitu, yang ada di rumah sakit kan yang sakit. Orang yang sehat ya banyak di luar. Kita pun juga begitu. Banyak laki-laki yang bertanggung jawab, namun yang datang ke kami adalah korban dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab, salah satunya yang tadi disampaikan oleh Bu Lilis itu tadi salah satunya. Beberapa yang lain lagi masih banyak. Maka bagaimana menyadarkan laki-laki untuk supaya bertanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab. Semestinya tanggung jawab tidak perlu diminta. Namun pada prinsipnya negara kita itu memberikan wadah itu untuk meminta. Contoh tadi gugatan, kita bisa mengajukan nafkah hadonah, nafkah idah, mut'ah, nafkah terutang, madliyah, kan begitu. Semestinya kesadaran suami, oh karena saya sudah meninggalkan sekian bulan, sekian tahun, maka itu saya konversikan, saya total sekian, gitu kan ya. Namun kesadaran seperti itu berapa persen, kan gitu kan ya. Itu akhirnya pentingnya pencegahannya itu tadi, kita harus sering-sering sosialisasi kepada perempuan. Perkawinan memasuki rumah tangga itu harus siap semuanya, mental, fisik, psikis, bukan persoalan usia loh ya, belum tentu usia, maksudnya usia 30 tahun ini sudah siap nih menikah, belum tentu juga kan gitu kan ya, tapi semestinya usia segitu sudah siap semuanya, baik ekonomi, materinya, karirnya dan semua. Termasuk perempuan, saya tidak harus itu, maksudnya perempuan harus mandiri, bukan mandiri itu harus bekerja karir semua, bukan. Mandiri artinya juga tidak hanya ya, karena partner kan suami istri ini, tidak hanya berharap juga kepada suami, suami pun juga begitu pula tidak melupakan tanggung jawabnya. Kalau perempuan itu membantu ya, bekerja keras ya, pun suaminya juga lebih bekerja keras lagi, bertanggung jawab juga membantu di situ. Jadi saling, namanya aja saling. Jadi ibaratnya beban rumah tangga 100 kilo kalau dibagi 50-50 agak ringan. Kalau suami udah ngangkat 80 kilo, tinggal 20 kilo kita mengangkatnya. Artinya kesadaran itu. Untuk menumbuhkan kesadaran, mungkin nanti selain disentuh oleh ustadzah-ustadzah dari Majelis Tabligh, Aisyah, itu juga bisa terus dilakukan penyuluhan-penyuluhan berkaitan dengan tanggung jawab menjadi seorang suami. Kali saya mau tekankan saja, berbagai kasus yang ada Ya. yang sudah ditangani itu sebenarnya bukan hanya kader Aisyah saja ya Bu ya. Iya. Boleh Kami untuk umum ya. terbuka untuk umum, Untuk umum. bahkan warga negara luar negeri pun ya kan, ada yang datang ke kami konsultasi, waktu itu istrinya orang Malang, suaminya orang Eropa, itu kan ya. Kami komunikasi juga sudah, anaknya itu juga datang ke sini yang masih balita waktu itu ya. Jadi itu masih warga negara Inggris waktu itu, bapak kandungnya warga negara Inggris gitu kan. Itu bisa kita tangani karena kita terbuka untuk umum, berikan pelayanan kepada siapapun ya. Tidak hanya untuk warga Aisyah saja, tapi seluruh negara Indonesia, bahkan kita warga negara asing pun kita bantu. Untuk closing statement ya Bu ya, ini nggak kerasa ternyata sudah lama kita membahas di berbagai kasus juga. Nanti kita akan detailkan dalam podcast-podcast yang lain ya Bu ya, biar lebih menarik lagi. Tapi dalam hal ini banyak sekali kasus yang sudah terjadi di Indonesia terkait dengan kekerasan perempuan. Aduannya selalu tinggi gitu ya, bahkan ribuan ya Bu ya. Yang saya lihat dari Kemen PPA itu sampai 40.000 lebih, dan yang mengadukan kebanyakan perempuan. Sebagai penggerak ataupun yang berkecimpung di lembaga bantuan hukum, Bu Tino mungkin bisa mengawali bagaimana pesan apa yang harus diberikan ke masyarakat agar masyarakat tidak terjebak pada kasus-kasus yang mungkin penyelesaiannya susah dalam bidang hukum ini. Baik, terima kasih. Untuk perempuan-perempuan yang ada ya pun termasuk kita seluruh warga
Para Indonesia, kepedulian itu sangat penting. Maka kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik itu dialami oleh siapapun, maka pentingnya kepedulian orang lain. Ya, kita tahu terjadi kekerasan, langsung semestinya ada laporan ke unit PPA, Polres atau Polresta, minimal nanti akan ada restoratif justice supaya semakin meminimalisir kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Jadi jangan pernah atau jangan sampai melindungi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun itu. Jadi harus berani ya Bu ya. Iya. Berani melapor dan harus speak up gitu. Terakhir Bu Titis mungkin ada pesan terus gitu. Bahkan saja ini yang lainnya idem Bu Tinu. Menambahkan agar perempuan-perempuan di Indonesia, juga di Jawa Timur, Surabaya juga, agar belajar, mau terus belajar tentang bagaimana supaya bisa menjaga supaya bisa kesadaran hukum itu ditingkatkan. Belajar hukum, belajar mendatangi kajian-kajian hukum, karena itu sangat penting sekali supaya tidak takut seandainya suatu saat dia ataupun keluarganya itu nanti jadi berhadapan dengan hukum. Jadi kalau sudah berhadapan hukum, diharapkan jangan sampai takut terus dipendam sendiri. Berhadapan dengan hukum itu ya artinya macam-macam, baik secara pidana ataupun perdata. Ya seperti tadi diceritakan tentang anak lahir di luar nikah itu tadi. Sampai terjadi kakaknya itu misalnya tertulis anak lahir di luar perkawinan. Sampai terjadi. Itulah kenapa perempuan-perempuan di Indonesia akan diharapkan perempuan-perempuan hebat supaya juga menghindari yang seperti ini. Lalu Aisyah jangan sampai juga takut, di sini juga Aisyah ada di ranting juga jadi membuka pintu untuk siapapun bisa datang ke ranting mewakili Majelis Hukum dan HAM, juga Posbakum di dalamnya untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, Mbak. Terima kasih Bu Titis, Bu Tinu atas penyampaian di resapi gitu ya bagi penonton semua yang ada di YouTube dan juga kader-kader di Aisyah maupun Muhammadiyah pada umumnya, juga masyarakat secara luas. Artinya semua terkait dengan apapun itu yang berkaitan dengan kasus hukum gitu ya Bu ya. Tidak ada jalan lain kecuali mempelajarinya terlebih dahulu ya Bu ya. Dan harus berani speak up. Terlebih buat perempuan-perempuan, jika tidak disegerakan untuk speak up dan terus-terusan melindungi pelaku, itu akan menyengsarakan dirinya sendiri gitu ya. Maka dari itu mungkin speak up mulai dari diri sendiri, dan mari kita rangkul semua korban-korban KDRT ataupun penyintas kekerasan yang terjadi di perempuan agar bisa kuat dan saling menguatkan dan bisa meredam berbagai kasus yang terjadi pada perempuan. Itu saja mungkin Bu Tinu dan Bu Titis, nanti kita bisa lanjutkan dalam podcast yang lebih intens lagi dengan kasus-kasus yang lebih spesifik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan komen di YouTube Aisyah Jawa Timur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.